Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Kori. Perkenankan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai motivasi dan kepemimpinan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Dahlia dengan nomor induk mahasiswa 17016201119. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ade Aprilia Sofia Lestari dengan nomor induk mahasiswa 17016200009. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan nomor induk mahasiswa 17016620025. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Maria Umiati dengan nomor induk mahasiswa 17016200005. Selanjutnya, pernah nggak sih kalian merasa putus asa, gelisah, lalu patah semangat, dan tidak memiliki motivasi dalam diri kalian sendiri? Lalu kalian mulai merasakan ingin mendapatkan motivasi ataupun inspirasi dari orang lain. Sementara, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari motivasi? Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang. Motivasi juga menjadi keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan gairah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Next. Next. Lalu setelah mengetahui pengertian motivasi, apa sih unsur-unsur dari motivasi? Yang pertama adalah tujuan. Di dalam motivasi sendiri tentunya pasti memiliki tujuan, seperti misalnya kita ingin mendapatkan peringkat di kelas, menjuarai suatu perlombaan, maka ketika kita memiliki tujuan-tujuan yang jelas, maka kita akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah kekuatan dari dalam diri individu. Motivasi memang dapat berasal dari mana saja, dapat berasal dari orang tua, keluarga, teman, ataupun motivator-motivator terkenal. Tetapi hal yang paling penting adalah kita memiliki kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk memunculkan motivasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah keuntungan. Mengapa keuntungan? Karena ketika seseorang ingin mendapatkan tujuan, pasti mereka merasakan bahwa ketika mereka mencapai tujuan tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan. Contohnya saja ketika mereka ingin menjuarai suatu lomba ataupun menjadi peringkat satu di dalam kelas, pastinya mereka akan mendapatkan keuntungan seperti lebih dikenal dosen atau guru, mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, dan juga mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya. Nah, di dalam motivasi ini pun terdapat beberapa tipe. Yang pertama adalah motivasi positif. Contohnya adalah bekerjalah dengan baik. Kalau nanti target keuntungan tercapai, Anda akan diberi bonus. Mengapa motivasi ini dikatakan motivasi positif? Karena di dalam motivasi ini terdapat hal-hal yang dapat membangkitkan semangat ataupun gairah bekerja di dalam diri seseorang. Sehingga motivasi ini dikatakan motivasi positif atau motivasi yang dapat memunculkan hal-hal positif di dalam diri seseorang. Lalu yang kedua adalah motivasi negatif. Contohnya adalah siapa saja yang sering terlambat datang atau sering membolos akan dipotong gajinya. Dengan perilaku seperti itu, jangan berharap Anda akan dipromosikan. Mengapa motivasi ini disebut motivasi negatif? Karena motivasi ini berisi sebuah ancaman yang menyebabkan rasa takut ataupun rasa cemas ke dalam diri seseorang. Memang motivasi ini bertujuan untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik lagi, tetapi ada baiknya motivasi negatif ini dihindari karena dapat memunculkan rasa atau penyakit hati. Lalu yang ketiga adalah motivasi dari dalam atau intrinsik. Contohnya, saya bekerja karena terpanggil untuk itu. Untuk itu, ada atau tidak ada pimpinan di tempat saya akan tetap bekerja sesuai dengan target dan tanggung jawab saya. Mengapa motivasi ini dikatakan dari dalam? Karena motivasi ini muncul atas kesadaran diri sendiri, tanpa paksaan ataupun suruhan dari orang lain. Motivasi ini adalah motivasi yang paling baik karena ini dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi di setiap harinya. Lalu yang keempat adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Contohnya adalah ia yang dapat menyelesaikan kerja lebih dahulu akan mendapatkan hadiah. Sebetulnya motivasi dari luar atau ekstrinsik ini
sama seperti motivasi positif. Bedanya, hal yang ditekankan dalam motivasi ekstrinsik adalah motivasi ini berasal dari pihak luar, bukan dari dalam diri sendiri. Selanjutnya. Lalu, apa sih pentingnya motivasi untuk kita ataupun untuk orang lain? Motivasi merupakan hal penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil atau tujuan yang optimal. Sementara motivasi juga sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Lalu motivasi berguna untuk mendorong gairah dan semangat kerja seseorang untuk mencapai tujuan dengan baik. Next. Nah, kemudian ada cara membangun motivasi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, motivasi terdapat ada dua, ya kan? Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik yaitu keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu demi semata-mata untuk kepentingan atau kepuasan pribadi. Jadi intinya motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri pribadi seseorang. Nah, dalam membangun motivasi intrinsik terdapat 5 cara, yaitu yang pertama perbaiki mood atau suasana hati. Dan yang kedua, mulailah dengan rasa senang. Dan yang ketiga, berpikir positif. Kemudian yang keempat, ada introspeksi diri. Nah, dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan kita akan menjadi manusia yang lebih hebat lagi ke depannya. Kemudian yang terakhir, yaitu mencintai setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, selain motivasi intrinsik, terdapat motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari pihak luar atau bukan dari diri pribadi seseorang. Nah, contohnya seperti manajer. Dalam memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih baik, manajer dapat mempergunakan motivasi ekstrinsik positif maupun negatif. Nah, motivasi ekstrinsik positif itu seperti pemberian insentif, gaji, bonus, dan jenjang karir. Kemudian bisa dengan menjaga hubungan baik dengan karyawan agar para karyawan merasa dihargai. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan bagi karyawan berprestasi. Nah, lalu motivasi ekstrinsik negatif berupa hukuman atau ancaman kepada para karyawan yang bekerjanya buruk atau kurang cakap dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Nah, kemudian ada pengertian kepemimpinan. Pemimpin dalam bahasa Indonesia biasa disebut penggerak, ketua, panutan, penuntun, pembimbing, dan sebagainya. Nah, di bawah ini ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Di sini menurut F.J. Munson, kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal. Kemungkinan gesekan adalah yang terkecil dan pembentukan kemungkinan terbesar dari kerjasama. Nah, kemudian yang kedua, menurut William J. Scott, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi inti dari definisi kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan dan memotivasi perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kemudian di sini ada gaya dan tipe kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan menurut Rancis Licker. Yang pertama eksploitatif, yaitu pemimpin yang memeras bawahan. Jadi, bawahan harus mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika tidak, akan dihukum. Yang kedua, ada otoritatif, yaitu pemimpin yang keras terhadap para karyawannya. Karyawan tidak boleh memberi pendapat terhadap perintah pimpinan. Kemudian yang ketiga, ada gaya kepemimpinan yang konsultatif, yaitu pemimpin yang selalu meminta pendapat dari bawahan. Perintah biasanya dikeluarkan setelah diskusi dengan bawahan.
Kemudian yang terakhir ada gaya kepemimpinan yang partisipatif, yaitu pemimpin yang selalu mengambil keputusan sesuai kesepakatan bawahan. Nah, dalam perusahaan, gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif sangat diperlukan demi keberlangsungan tujuan perusahaan secara baik dan adil. Kemudian di sini ada tipe kepemimpinan menurut GR Terry. Ada 5 tipe kepemimpinan menurut George R. Terry. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan personal, yaitu segala sesuatu tindakannya dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi baik secara lisan atau langsung yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Nah, jadi pemimpin itu dapat mengetahui setiap masalah yang dihadapi bawahan sehingga dia dapat segera memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Nah, melalui kontak langsung, pemimpin dan bawahan dapat menanamkan pengaruh dan idenya kepada bawahan, sebab bawahan merasa diperhatikan, dibimbing, dan diarahkan menuju kemajuan. Bawahan di sini dalam arti yaitu para karyawan tentunya. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan non-personal. Pemimpin tipe ini dilakukan melalui media non-pribadi, seperti perintah tertulis, surat keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan yang otoriter, yaitu ia bekerja menurut peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksi yang harus ditaati. Jika tidak, ya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat, yaitu ada kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang menganggap dirinya bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab mengenai terlaksananya tujuan bersama. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan alamiah, yaitu pemimpin alamiah ini timbul dengan sendirinya secara spontan, bukan karena pengangkatan yang diterima serta dituruti oleh orang lain. Jadi, pemimpin alamiah ini bukan pemimpin yang secara resmi, namun dianggap sebagai pemimpin karena dia bisa memimpin suatu organisasi dengan sangat baik. Nah, di sini tuh ada sifat-sifat seorang pemimpin. Menurut George R. Terry, ia mengatakan ada beberapa sifat penting dalam seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu ada energi. Energi ini adalah pemimpin harus mempunyai energi yang baik energi jasmani maupun rohani. Nah, seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Jika sewaktu-waktu dia dibutuhkan tenaganya, maka dia harus sanggup melaksanakannya, mengingat kedudukannya sebagai pemimpin. Karena itu, kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin. Yang kedua itu, memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari prasangka buruk, kecurigaan terhadap bawahannya. Namun sebaliknya, seorang pemimpin juga harus tegas, konsekuen, dan konsisten dalam tindakan-tindakannya. Dan juga seorang pemimpin harus percaya diri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Yang ketiga itu motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri, bukan dari paksaan dari pihak lain. Nah, kekuatan dari pihak lain itu hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginannya untuk menjadi pemimpin. Nah, hal ini itu merupakan bukti dari keteguhan pendiriannya, kemajuan yang keras dalam bekerja dan menerapkan sifat-sifat pribadi yang baik dalam bekerja. Yang keempat itu kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, hal ini tuh sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju anggota bawahannya, memberikan atau menerima informasi baik bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Yang kelima itu kecakapan mengajar. Sering banget kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Dengan mengajar
adalah jalan terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang diberikan atau sebagainya. Yang keenam itu ada kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui tentang bawahannya. Dia juga harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahannya, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah pimpinannya. Yang ketujuh, kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seorang, maka kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan manajerial skill-nya. Namun sebenarnya kemampuan teknis ini juga diperlukan juga, karena demikian dengan kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan dan dalam pelaksanaan tugas. Next. Apa sih pentingnya kepemimpinan itu? Nah, dalam suatu organisasi maupun perusahaan itu, kepemimpinan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan penyampaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Dan kepemimpinan juga merupakan titik sentral dan penentu kebijakan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Di sini ada strategi pemimpin, yaitu suatu proses yang memberikan arahan dan inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjadi penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Tidak hanya itu, seorang pemimpin juga harus mempunyai keunggulan diri dalam memimpin atau self-mastery. Salah satu peran yang harus dijalankan oleh pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian atau dukungan. Pujiannya bisa diberikan dalam bentuk penghargaan dan dukungannya bisa dilakukan dengan memberikan kata-kata baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk peningkatan dan penambahan sarana kerja, penambahan staf yang berkualitas atau berpengalaman, dan perbaikan lingkungan kerja dan sebagainya. Harapannya untuk menimbulkan motivasi dan dorongan pegawai melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, sosial, rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri. Terpenuhinya kebutuhan sesuai harapan ini, maka akan mendatangkan kepuasan kerja. Selanjutnya, kaitan antar motivasi dan kepemimpinan. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan, maka setiap pemimpin harus mempunyai aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yaitu semangat kerja. Semangat kerja ini akan timbul dan tumbuh dalam diri pegawai karena adanya motivasi dari pimpinannya. Dalam artian, pemimpin itu memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawannya, baik dari kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Oleh karena itu, memberikan motivasi oleh pemimpin merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan agar timbul rasa semangat kerja dalam diri pegawai. Sebab seorang pegawai berhasil itu tergantung pada motivasi dan dukungan yang diberikan pimpinannya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penyampaiannya.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam diri kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.